di setting sama dia, pokoknya lo yang gue jawab, lo sok ganteng dan lo berkarisma dan lo keren, jangan malu lo, ini gue viralin kata dia, untuk ngebangun manage gue. Baik sih dia. Gue kan jawabnya malu-malu lah, lo ganteng kan? Ganteng lah, kayaknya berat gitu mau ngomong kan. Audio Jungle. Nah setelah perjalanan lu nih Iya bang. dari Lampung, lu udah sukses dong di Jakarta. Amin, insyaallah. Ya kan? Ini cerita sebelum lu kenal dengan narkoba lah ya. Ya. Nah, lu sudah kemana aja nih selama lu di Kangen Band ini? Di Kangen Band, selama di Kangen Band alhamdulillah gue ada hikmahnya, pernah ke Korea, ke Jepang, ke Cina, ke Dubai gua, terus ke Taiwan, Ya. Hong Kong, terus Malaysia, Singapura, Brunei. Sudah hampir seluruh dunia. Iya, berarti. alhamdulillah udah sampai gitu. Terakhir kan gua emang mau manggung di Amerika karena ada lagu Kangen Band tuh, Juminten kuliah di Washington, kalau malam main ke Las Vegas, Juminten ayu mempesona sampai ngelewatin Christina Aguilera. Nah, Mantap. jadi hampir diundang ke sana, tiba-tiba gua kena masalah lagi kasus narkoba Oh, bang, gitu. terakhir sama Masuk lagi. keyboardis gua. Jadi pending Amerika. Ya itulah pengalaman gua yang sudah jalan sampai selama Kangen Band itu dipegang gua, sudah sampai situ bang perjalanan gua. Akhirnya terhenti gua. Gitu. Gua udah manggung nyampe sana alhamdulillah. Tapi waktu lu keluar lagi kan lu sempat eksis lagi Iya. tuh, sempat eksis lagi Iya, sama Bang. seperti biasa lagi Iya. kan, gak ada masalah. Tapi tetap ya tanda kutip itu belum bisa hilang ya. Iya benar bang. Karena pengaruhnya kuat ya. Ya, gue itu berpikirnya dulu itu gini loh bang, apa? Gue tuh nyanyi nggak pede bang, Iya. gitu loh. Karena dari style awalnya orang ngomongin gua udah nggak pede duluan kan. Wah lu tuh nggak meyakinkan, mukanya jelek gini. Jadi gue itu berpikirnya gue males bang gitu loh untuk nampilin muka gue. Jadi gue maksain untuk rambut nutup muka gue. Pada saat itu awal kan. mula Iya, rambut Sasuke. sejarah Sasuke tercipta. Orang Oke. gitu kan. Imo nggak jelas gitu kan, kata orang zaman sekarang sih lu tuh dulu imo Indonesia. Iya. Padahal bukan, orang gila sebenarnya. Jadi gua nutupin muka gua dengan cara ya gua tutupin lah segini lah dulu rambut gua itu. Jadi yang kelihatan cuman bibir aja nyanyi gitu, karena dari awal di manage-nya gua kurang percaya diri gitu loh, Bang. Gitu. Tapi itu ada hikmahnya juga loh dengan Ada rambut hikmahnya, Sasuke legend itu. ya. Legend banget itu. Satu-satunya penyanyi Indonesia yang punya ciri khas seperti itu cuma lo. Dan itu selalu trending. Sampai gue pernah bang, jadi ya gue pas itu fans gue lah ya gue panggilnya Doi sih, bukan fans. Panggilan apa Ciri khas. teman-teman kangen tuh kan Doi. Jadi gue manggung di sebuah mall, acara SCTP itu kalau nggak salah, Hip Hip Ura sama Iya. Inbox. Jadi dalam mall, gue itu masih di dalam mobil bang. Iya kan, ada fans gue itu rambutnya mirip sama gue. Dateng cewek-cewek sama cowok-cowok itu minta foto. Gue di dalam mobil, ya Allah, kata gue rambutnya sama banget gitu loh. Gue ketawa aja. Waduh, kata gue habis minta foto. Habis dia minta foto, gue keluar, gue yang di Uber. Waduh, kok ada gitu loh. Gue aja malu ngikutin stylist gue yang gila kayak gitu, konyol kan. Ternyata banyak juga fans Ternyata lu kan. banyak yang ngikutin. Fans Waduh, militan lu yo. lagi itu kan. Gokil sih itu ya, udahlah. Perjalanan bang, Perjalanan, ya kan. Perjalanan jadi Sasuke. Selama lu menjadi seorang musisi nih, Siap bang. sudah berapa penyanyi artis yang pernah lu orbitkan? Jadi sebenarnya ini penuh dengan cerita juga sih, bukan mengorbitkan, sebenarnya lebih menemukan kali ya gitu loh. Ya kalau ngorbitin itu kan siapa aja bisa kita orbitin bang, selagi kita punya studio ataupun punya bahannya atau punya alatnya. Tapi gue ini bener-bener menemukan mereka gitu. Salah satunya Duo Serigala. Duo Serigala Iya. ya. Wow. Ya dia kan tempat kerjanya dulu ya begitulah gitu loh. Gue manage dengan cara sebisa gue ngomong pelan-pelan. Untuk gimana caranya lu nggak bekerja lagi di tempat itu. Gitu. Gue manage, akhirnya gue kemas, gue packaging, gue bikin satu lagu untuk mereka, dan akhirnya datanglah Jevangga, apa 3 King Kong itu yang ngajarin mereka untuk koreo, untuk nari segala macam. Tiba-tiba dapet lah goyang dribble. Itu Duo Serigala itu kan sampai sekarang tuh masih eksis tuh. Ya. Sampai sekarang masih eksis walaupun mungkin sempat ada pergantian personil Ya bener. Tapi personil intinya masih satu orang Masih itulah ya. ada si Pamela. Pamela. Komunikasi masih bagus. Komunikasi sejauh ini masih bagus, tapi karena gua ngemas Duo Serigala terus dikenal orang, manggung di mana-mana, gua nggak kepegang kali bang ya, karena gue juga punya pekerjaan kan, artinya
Gue juga kerja di dunia entertain, gue nggak bisa undercover mereka gitu loh. Oke. Beberapa manajer gue suruh cover mereka juga nyerah gitu loh. Nyerahnya maksudnya mungkin capek, mungkin pekerjaan yang nggak nyambung kan gitu loh sama mereka. Jadi gue putuskan akhirnya mereka gue jual. Oh gitu. Bukan mereka ya, maksudnya Dua Serigalanya gitu. Dipegang oleh manajemen Ya, lain gitu ya. gue jual viewer, gue jual lepas. Pada saat itu kalau nggak salah 8,5 deh. Gua 8,5 kasih juta? ya 850 juta gue kasih ke langsung full Ke manajemen. ke manajemen sama labelnya. Jadi Sejarahnya gua tuh angkat Dua Serigala itu sampai sekarang masih eksis itu berkat tangan dingin seorang Siap. Andika Mahisa kan. tangan. Ada juga gue pegang Cynthia Alona. Cynthia Alona. Ya, Cynthia Alona. Kalau artis itu solo seksi ya? itu. Ya, solo. Terus kalau masih inget Dinar Candy Ya, DJ. oke, Dinar Candy. Itu artis gue juga. Oh. Gue juga yang manage. Terus ada Duo Macan. Duo Macan. Ya, pecahan dari Trio Macan gue manage. Jadilah Duo Macan gitu. Oh, ternyata banyak juga nih. Iya, alhamdulillah bang. Banyak juga talent-talent yang sempat lu temukan ini ya. Iya, yang baru ini gue mau ngemas Ailim sih. Baru itu ya. Iya baru. Tapi gue emang biasa kita kerja ada partner kan bang. Tiba-tiba nggak ada partner patah kaki gitu Oh, loh. gitu. Jadi gue mapahnya pelan-pelan. Nah siapa tahu gue podcast ini gue bisa kerja sama-sama lo kan bang. Siap, ya kan? siap, kita Digital siap. ya nggak. Oke, Gue siap bagian kita. promosi TV deh ya Boleh, kan. siap. Lo urus digitalnya gitu. Kita Oke, bagi dua ya kan. ready, siap. Kita siap apa kata Babang Tampan. Nah ini satu lagi nih. Siap, Bang. Sejarah sampai ada lu disebut dengan julukan Babang Tampan itu dari mana nih sejarahnya? Sejarah. Jadi ketika gua sudah mengundurkan diri dari Kangen Band di tahun 2012 ya, mau 2013, gua ngundurin diri dari Kangen Band, gua berhenti, gua vakum, tiba-tiba gua pulang, gue itu nggak ada pekerjaan bang. Oh iya. Ya maaf nih, gua punya sawah 5 hektar, ya kan, Di Lampung ya? di Lampung. Jadi gua tuh kerjanya dari sawah itu. Gua coba dunia entertain menurut gua udah mulai ngebosenin karena nyanyi terus, makanya gue bete gitu. Ketemu orang nyanyi dong, ketemu orang lagi nyanyi, itu bukan 1-2 menurut gua. Hampir 1.000 orang yang ketemu gua tuh selalu ngajakin nyanyi Bang Boni. Gitu loh. Iya Bang P. Terus gua berpikir gue jenuh juga gitu. Akhirnya gua memutuskan tanah gua yang ada, gua pakai lahan itu. Ternyata ya panennya sawah ini kan hampir 3 bulan, hampir 4 bulan Bang. Lama ya. Lama. Harus sabar men. Nah harus sabar. Nah tiba-tiba Sedangkan lu butuh yang pemasukan butuh- harian dan bulanan. gitu. Tiba-tiba anak gua nangis minta susu kan. Waduh. Tackle dulu masih ada tabungan kan. Ke tackle ternyata habis juga nekel. Waduh. Gua berpikir ini kalau kayak gini gua bisa gila nih, gua bilang kan. Iya bisa gila gua. Yang biasanya gua nyanyi dapat duit nyoba dapat duit gitu dapat duit, tiba-tiba gua harus ngejalanin semua. Item geseng bang. Ya sekarang masih hitam, maksudnya itu lebih parah hitamnya. Iya. Geseng gua hari-hari di sawah. Tiba-tiba begitu panen, waduh nggak sesuai bang. Pendapatan gue 3.500.000, nggak sanggup gue 4 bulan. Waduh. Akhirnya punya cerita. Akhirnya gue berangkat lagi bang. Gue nggak sanggup, kata gue jadi Ke petani. Jakarta Ya. lagi. Oke. Gue nggak sanggup. Gue bilang sama mantan gue ya, sekarang ex kan. Ya. Gue bilang kalau ada pekerjaan yang sebulan 50 juta, gue baru mau. Itu pun gue pikir-pikir. Pendapatan gue sebulan 50 juta, apalagi 3.500.000 selama 3 bulan, gue nggak sanggup. Iya kan, kebutuhan, iya maaf bang, kebutuhan kita yang bla 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 biasa, euforia gitu loh. Udahnya selebor, asik aja gitu. Tiba-tiba dengan duit 3.500.000, gue harus ngidupin anak sama ex gue gitu kan. Gue berpikirnya gila kali, mana cukup uang sebulan 1 juta gitu kan. Akhirnya gue berangkat. Gua ngeluh sama Bensu. Ini orang-orang yang paling berjasa juga dalam hidup gua. Akhirnya gua bilang sama Ruben, gua manggil dia Mak ya. Mak, gua bilang, gua udah gak ngerti lagi lah jalan hidup gua nih. Gua nyanyi udah enggak, gua berhenti kan di Kangen Band, Mak tahu. Gua bilang, terusnya gua ini gak ada pekerjaan. Gua jadi supir lu aja gua siap deh, atau jadi babu. Ternyata dia punya, salut lah gua, dia punya pemikiran lain untuk itu. Ternyata gua diundang bintang tamu, terus disuarain terus di birokrasi lah pokoknya. Di-expose terus. Nah di-expose terus dengan catatan gue babang tampan gitu loh. Oke. Dikemas dia dengan babang tampan. Dik, lu kok bisa dia bikin podcast tapi dengan durasi 1 menit pada saat itu. Oke. Pakai ponsel dia, handphone. Dik, di setting sama dia. Pokoknya lu yang gue jawab, lu so ganteng dan lu berkarisma dan lu keren. Jangan malu lo. Ini gue viralin kata dia. Untuk ngebangun manage gue. Baik sih dia. Gue kan jawabnya malu-malu lah. Lu ganteng kan?
Ganteng lah, iya kayaknya berat gitu mau ngomong kan. Lu tampan kan? Iya, lu berkarisma kayaknya jawabnya berat. Tapi mau gak mau gue ikutin. Beberapa kali tag sama Bensu tuh gue minder jawabnya gitu. Akhirnya gue jawab dengan sesuai dia. Begitu dia upload di IG itu dem meledak bang. Emang Nah, itulah sejarah babak Ya. tampan. Itu rupanya dari Bensu ya. dari Bensu mulai netizen nular kan, Iya. tum terus. Sampai ada meme-meme segala macam, Nah, gambar lu babak ya, tampan. akhirnya setelah itu gue bukan jadi penyanyi nih gitu loh. Jadi host. Jadi host. Nah dikontrak lah gue dalam sebuah stasiun TV 2 tahun. Akhirnya gue ngejalanin namanya Survivor. Oh. Siap Sabtu dan Minggu. Oke. Konten berbagi sih sebenarnya, lucu-lucuan. Terus sedih-sedihan, terakhir berbagi gitu. Terakhir tahun berapa itu? Program Terakhir Survivor itu. Survivor baru 1 tahun kemarin. Baru 1 tahun iya, ya. baru 2018 akhir berarti ya. iya, baru bungkus kemarin. Jadi bungkusnya juga karena tabrakan kan. Bensunya nggak ketemu. Oke. Karena Sabtu Minggu dia brownies jalan-jalan gitu. Oh iya, oke. Mau nggak mau satu produsernya satu yang punya harus ada yang dingalahin gitu loh. Karena ini program baru yang brownies Oke. gitu. Sampai Jadi sekarang akhirnya masih eksis tuh brownies. masih eksis browniesnya. Gua pindah program gua. Bintang tamu kayak ke Facebooker, Iya, banyak. lari ke brownies juga, lari ke rumpi. Jadi diacak sama mereka untuk gua bergosip-gosipan gitu. Stylenya. Itu kalau boleh tahu nih Dika, siapa sih orang-orang yang berjasa dalam karir dan hidup lu sampai dengan sekarang lu sesukses ini? Yang orang yang paling berjasa dalam hidup gua sih, yang pertama terima kasih buat orang-orang yang pernah nyemooh gua, yang hina gua. Karena dari hinaan mereka juga motivasi buat gua bang untuk maju. Lu tuh artis nggak laku, lu tuh artis apa, nggak pernah masuk TV gitu. Jadi itu gua jadiin motivasi untuk hidup gua, untuk gua berangkat lagi untuk ke Jakarta. Itu dari mereka. Yang berikutnya orang tua gua almarhum yang udah nggak ada, sisa nyokap gitu, terima kasih. Dan kebesaran hati dia untuk ngejaga gua walaupun pelan-pelan gua kadang-kadang bikin dia sakit hati kan, bikin dia marah. Itu orang tua kandung ya? Ya, Yang orang tua nyokap? kandung gua ya. Oke. Sisa nyokap kan karena bokap Sudah. meninggal kan gitu. Terima kasih juga buat nyokap. Mungkin selama ini gua banyak salah segala macem kan, tapi dia dengan ketegaran dia dalam hidup gua nggak enak, terus enak lagi dia nggak pernah ninggalin gua bang. Gitu loh. Itu yang kedua adalah orang tua gua. Terus yang ketiga adik-adik gua yang selalu dukung gua dalam beberapa masalah, tentang gua yang kaya terus miskin lagi, masuk penjara. Seperti Mereka roller coaster naik turun. Ya, Prandu selalu support gua apapun itu adik gua gitu loh. Gua paling sayang sama dia gitu loh. Makanya kalau gua marah gimana juga, gua kadang-kadang nggak bisa marah sama dia gitu. Terus yang terakhir adalah orang-orang kayak Ruben, terima kasih banyak. Ya gua sih nggak bisa ngasih apa-apa ya, karena yang gua rasa dia lebih kaya dari gua. Terus dukungan daripada teman-teman abang gua, senior gua di Lampung gitu loh. Kayak salah satunya Bung Adi, Daeng Juki, Bang Empik juga, Siap. Ibong juga. Itu salah satu inspirasi gua untuk tetap terus gua menjaga eksistensi gua sebagai pekerja entertainer. Oke. Bukan musisi lagi gitu loh. Ngerubah itu semua nggak gampang. Yang dulu Andika Kangen Band berubah jadi Andika Babang Tampan itu penuh perjuangan juga. Iya. Penuh hinaan juga. Paling jasa paling besar ya mereka lah bang, termasuk lo. Kalau gue sih nggak bisa apa-apa bang, gue cuman bisa ketika pala gue ke atas, tolong tepak pala gue untuk tetap nunduk ke bawah, untuk nggak sombong. Gitu loh. Terus yang terakhir musisi Lampung yang keren-keren, yang hebat-hebat, yang gue akuin belum dapat pada tempatnya, tempat wadahnya, gue harap bro gitu Lu loh. sebutin aja nggak apa-apa. Iya. Pada Siapa maksud tahu gua, dia bisa ngangkat mereka. ya buat teman-teman semua yang belum masuk label gitu loh. Ingat bro, label juga jahat bro. Iya. Gitu loh. Tergantung label apa yang lo Banyak masukin. mafia. Banyak mafia musik. Lu nggak tahu bro tentang itu. Gua orang yang jutawan ataupun miliarder pada saat itu habis. Gitu loh, dibohongin. Dan gua nggak bisa sebutin yang bohongin gua siapa gitu loh. Jadi lebih sekarang gua lebih memikirkan teman-teman semua, khususnya di Provinsi Lampung ya bang. Oke. Maksudnya gua lebih memikir lorang indie deh. Kalau indie, lorang akan rasakan apa yang sudah lorang kerjain tentang karya kalian. Gitu loh. Kalau lu dipegang dalam sebuah label, lu bakalan tahu cuman dapat 9% Dari 100%. bang, dari 100%. Jadi lu hidup itu karena off air, bukan digital. Padahal eranya lu dapat uang banyak tuh dari digital, Pak. Oke. Gitu kan?
off air itu cuma uang jajan lo hari-hari, lo abisin juga nggak apa-apa, digital tetap jalan. Tetap berjalan. Nah, itulah mafia musik, gue bilang nggak perlu gue sebutin mafianya siapa. Gue harap teman-teman di Lampung juga jangan termotivasi bener-bener harus masuk label, nggak. Oke. Jodoh, maut, rezeki Allah sudah tentuin itu menurut gue. Jadi kalau di lobang itu nggak bisa, mungkin di dinamis bisa gitu loh. Di tempat ini gitu loh. Itu gue suka bang. Lo udah mulai bangkit bikin dinamis ini, banyak orang yang bisa cover. Siap. Kenapa orang bisa cover? Orang kadang bisa nyanyi dan dia nggak tahu tempatnya bang, nggak bisa bikin ciptain lagu kan. Tapi dengan cara cover kita bisa akan dapat talent yang baru. Yeah. Baru nanti kita ciptain lagu, kita urus di digitalnya gitu kan, dan berkembang menurut gua. Daripada lo harus maksain rekaman yang bener-bener lagu itu kurang bagus dan vokal lo juga nggak bagus, lo akan buang-buang uang. Yeah. Buat teman-teman semua yang di Lampung, itu tadi yang gue jelasin sebelumnya, flashback gitu. Maksudnya balik lagi, jodoh mau rezeki udah Tuhan udah atur kan. Jadi nggak perlu kalian khawatir untuk apa ya, berkarya tapi nggak bisa berkarya. Mungkin bisa datang ke Dinamis, pasti dibantu kan sama Bang Pik sama Bang Siap. Boni. Bang Boni gitu loh. Maksud gua tuh berkarya itu di mana tempat gitu loh. Selagi karya kita jujur, kita nggak ada niat jelek ya, maksudnya tanda petik, maksudnya orang kan bingung bang, kadang-kadang mau rekaman tiba-tiba panjang tangan, kita kan nggak tahu gitu loh. Kalau niatnya baik, insya Allah pasti ketemu jalan yang baik gitu. Pesan-pesan gue gitu sih buat teman-teman yang Itu ada di Lampung. tips buat teman-teman musisi yang ada di Lampung. Tetap khususnya. berkarya bang, ya Oke. kan. Kalau boleh tahu nih, Ya. nih pertanyaan terakhir nih. Siap bang. Selama lu menjadi seorang konten YouTuber, Makasih. lu kan dari seorang musisi nih, terus lu solo, terus lu jadi konten YouTuber. Lu sudah dapat apa aja? Dari Ini salah satu motivasi nih dari buat teman-teman YouTube ya? nih ya. Dari YouTube aja kan? Oke. Dari YouTube, alhamdulillah gua kamera semua lengkap, semua dari YouTube. Hasil dari situ. Ya, terus dapat mobil sedan baru. Gua kan hobi mobil-mobil klasik kan. Oke. Banyak kan dari YouTube gitu. Ya, agak lumayan lah. Lumayan lah ya. Ya, pendapatannya YouTube sudah yang tadinya dari netel juga bang, dari 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, Bertahap lari naik, ke naik, 7 naik, ya. Sekarang pendapatan gua sudah mau 22 juta, alhamdulillah. Ya banyak lah yang kebeli gitu loh, nggak bisa gue sebutin. Itu per bulan ya? Ya, sebulan sekali. Ya minimal bisa ngebantu orang tua ataupun teman-teman kan gitu. Lu sampai buka panti asuhan ya? Ya, punya Dari panti situ asuhan. juga hasilnya? Ya, panti asuhan tuh bukan dari itu sebenarnya. Gue beli rumahnya sama tanahnya dari uang entertain. Oh gitu. Terus pemasukan gue yang di YouTube gue purein ke Oh gitu. pondok pesantren sekarang. Jadi subsidi lah ya. Ya, sama pekerja-pekerjanya. Jadi jujur aja uang YouTube itu sekarang nggak nerima gue 1.000 pun gitu loh. Karena buat yang kerja, orang konten, terus separohnya gue timpain ke anak-anak yatim. Subhanallah. Gitu bang. Semoga menjadi amal ibadah buat Amin, Andika. amin bang, amin bang. Kok tahu sih bang? Ya gue Lo tahu aja. tahu ya? Gue kan Luar termasuk biasa. pengikut lo Iya, main. gue nggak pernah tuh ngomong-ngomong itu masalahnya. Lo tahu berarti ya? Iya bang. Oke nih, ada pesan dan kesan nih bu dari seorang Andika buat khususnya mungkin buat Dinamis, mungkin buat orang-orang yang ada yang saat ini mungkin sedang sama-sama berjuang untuk Siap. menjadi seorang konten kreator kan. Oke, silakan. Buat teman-teman dimanapun kalian berada, bikin konten YouTube adalah yang satu, pertama konsisten. Oke. Kedua bisa diatur. Kadang kan orang nggak bisa atur. Ketiga tepat waktu. Nah itu buat pesan-pesan buat mereka gitu loh. Karena YouTube ini bukan harus lo upload udah bulan depan nggak upload, besok upload lagi, bukan untuk suka-suka gitu loh. Karena konten YouTube ini gua percaya ini kan sebuah konten yang bener-bener lo bebas untuk ngomong, yang nggak dibatasin. Maksudnya kalau lo diundang di TV lo pasti dibatasin. Iya. Tapi di sini lo bisa nggak dibatasin gitu loh. Nah disinilah tempat lo berkarya, tunjukin karya lo, tunjukin kalau bisa gitu. Kalau buat teman-teman di Lampung udahlah nggak usah muter-muter rekaman gitu loh. Kalau Dinamis ada, kenapa nggak harus di tempat Dinamis kan gitu. Artinya gua kenal Bang Pik juga bukan sehari 2 hari bang gitu kan. Lo orang baik yang pernah gua temuin gitu loh. Jadi menurut gua bisa lah anak-anak punya wadah di sini, tetap berkarya apapun itu. Gua rasa buat teman-teman juga bisa bantu untuk bikin konten kan gitu loh. Yang jelas konten itu bukan punya lo atau punya gua. Anggap Dinamis ini ada konten, lo bantu share, bantu subscribe, itu TV lo bro, gitu loh. Jadi lo nggak perlu malu gitu. Ini TV lo, jadi bersama-sama lah
gitu loh. Yang Tunjukin terakhir kreativitas nah, lu di situ. Dan yang terakhir buat band-band Lampung nih ataupun orang-orang konten Lampung ataupun YouTuber Lampung, jangan pernah malu lah untuk nge-share gitu loh. Oke. Kita harus sama-sama saling dukung, nggak perlu sikut-sikutan karena lu juga tinggalnya di Lampung. Kompak ya. Harus kompak. Jangan mentang-mentang subscriber gua ada 2 juta bro, udah 600.000, 500.000 lu nggak mau bantu, itu bodoh menurut gua. Gitu loh. Karena konten ini isinya muter. Iya. Gitu loh. Jadi siapapun lo, mau lo followers lo banyak, menurut gua harus tetap ngebantu. Percuma lo banyak followers ataupun subscriber tapi lo nggak ngebantu, nggak lo aplikasin untuk kebaikan buat orang lain. Jadi itu mentah menurut gua. Jadi gua lebih gini legowo sama orang-orang yang punya konten terus ngedukung satu konten. Oke, mantap. Itulah demikian tadi sebuah cerita Iya, dari bincang-bincang. seorang Andika Mahisa yang Thank you bang. mau bersedia hadir di studio Dinamis. Thank you Oke, bang. mungkin kita cukupkan sampai di sini. Oke, terima Mungkin kasih, next time nanti kita bisa jumpa Siap. kembali dengan Andika To be dengan continue, program ya. yang berbeda Ya, mungkin siap, Bang. dan lebih menggigit. Siap, Bang. Kita tunggu kolaborasi selanjutnya. Siap, Bang. Thank you, Bang. Oke, bye.